Kalau sampean memang mau menjual sate gagak, tapi sampean nanti jualnya bukan di jalan-jalan atau terminal, tapi di tengah hutan gitu. Ada sebuah gubuk reot luar tua, jenggotnya udah putih, pakai apa ya, kayak wajahnya tuh mistis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batinnya semua, bertemu kembali di channel batinnya dengan tema ngopi horor. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mendukung channel ini dan yang selalu mensupport konten-konten dari channel batinnya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kalian semua dimurahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Para pecinta kisah horor atau bahkan kisah mistis, di sini saya ada satu kisah atau cerita horor yang mana kisah ini dialami oleh seorang pedagang sate. Yang mana pedagang sate ini dia ekonominya keterpurukan dan dari jualan satenya dia udah beberapa minggu turun dan bahkan sempat beberapa hari tidak laku katanya. Dan kejadian ini sekitar 4 tahun yang lalu, dan ini kisah nyata yang memang buktinya ada sampai sekarang. Jadi silakan dengarkan, tapi jangan kalian lakukan. Langsung aja ke ceritanya. Jadi awal cerita, ada seorang, kita panggil aja Pak Jamal. Pak Jamal ini pekerjaan setiap harinya itu menjual sate kambing dan sate ayam. Dia menjualnya di dekat terminal. Jadi ketika pagi hari dia ya belanja daging, siang harinya dia menyiapkan dan memotong daging-daging itu, dan sore harinya baru dia berangkat. Biasanya pulangnya itu nanti sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Jadi berangkat sore, dia pulangnya jam 12 atau jam 1 malam. Nah kala itu udah sekitar 3 minggu katanya, lakunya itu mungkin cuma 2 porsi 3 porsi, bahkan kebanyakan dagingnya yang nggak laku itu ditumpuk, bahkan ada yang sampai bau. Nah disitu keesokan harinya kebetulan ada sisa daging dan masih layak untuk dikonsumsi lah. Di situ dijajahin lagi untuk menjual satenya gitu. Jadi ketika dia keluar dari rumah disapalah dengan tetangganya ketika dia mau berangkat berjualan. Pak udah mau jalan aja nih. Oh iya, kata Pak Jamal. Jadi karena Pak Jamal ini emang orangnya itu di sekitaran rumah itu baik banget, dan untuk sosialisasinya bagus banget Pak Jamal ini. Situ banyak tetangga-tetangganya itu yang memang respect banget dengan Pak Jamal. Nah suatu ketika Pak Jamal di hari tersebut berjualan, disitu cuma laku sekitar 3 porsi aja, padahal sisanya itu masih sekitar puluhan porsi. Di situ Pak Jamal memutuskan untuk tidak pulang dulu, padahal udah jam sekitar 11 malam dan sudah keadaan sepi. Di situ Pak Jamal masih mencari tempat-tempat yang ramai. Kebetulan Pak Jamal itu menggunakan gerobak. Jadi satenya itu nggak dijual di kayak warung-warung, nggak, tapi di gerobak yang didorong-dorong gitu loh. Nah di situ Pak Jamal pindah dari terminal A pindah ke terminal B, ya meskipun agak jauh lah. Jadi jam 11 malam dia pindah dari terminal A ke terminal B, itu nyampainya sekitar jam 12. Nah nyampe di sana kebetulan ada beberapa orang yang memang ingin pulang kampung. Jadi ada beberapa lah yang membeli, kata si Pak Jamal ini. Ketika dia udah sampai di jam 2, ya masih ada sisanya. Dia bilang ya buat makan keluarga nantilah gitu, jadi biar nggak dibuang-buang aja. Ketika dia ingin pulang, di sana di pertengah jalan itu ternyata ban dari gerobaknya itu yang sebelah kiri bocor. Nah di jam segitu Pak Jamal ini bingung, di jam segitu apakah masih ada tambal ban yang masih buka. Udah jam 2 juga gitu, mau didorong dipaksain takutnya bandelnya rusak gitu. Nggak dipaksain, nggak didorong, ya masa mau ditinggal di situ aja gitu. Jadi Pak Jamal ini mencoba mendorong pelan-pelan sambil toleh
kanan kiri, siapa tahu masih ada tambal ban yang buka 24 jam katanya. Nah, singkat cerita, dari jam 2 pulang itu sekitar setengah jaman lah. Kebetulan Pak Jamal ini melihat ada tempat tambal ban itu yang masih buka. Ternyata itu bukan buka 24 jam, tapi karena ada tetangganya yang bannya juga bocor, akhirnya dia mau nggak mau ya membantu gitu ceritanya. Terus ketika Pak Jamal ini melihat, oh ternyata masih buka, Pak Jamal ke situ dan ikut timbil ban juga. Di situ mereka gantian, kan awalnya yang datang duluan itu, ketika udah selesai baru punya Pak Jamal. Ketika Pak Jamal ini duduk santai dan si tukang tambal bannya itu juga mencongkel bannya untuk dikeluarin ban dalamnya. Di situ mereka sambil ngobrol, jam segini kok baru pulang Pak? Ya mau gimana lagi, kata Pak Jamal, mau gimana lagi, namanya kita juga cari rezeki gitu lah, sampai jam segini kok masih buka. Ya sebenarnya udah dari tadi Pak tutupnya, kata si tukang tambal ban ini. Sebenarnya udah dari tadi tutupnya, cuman di telepon katanya ini motor tetangga ada yang bannya bocor dan itu harus ditempel secepatnya karena nanti sekitar jam 5 subuh dia harus berangkat kerja gitu. Karena katanya tetangganya ini kerjanya sebagai security, kata, jadi harus berangkat pagi banget gitu. Nah kebetulan ya memang mungkin rezeki dari Pak Jamal ini masih menemukan tambal ban yang buka. Di situ sambil ngobrol mereka, si tukang tambal ban ini nanya, sampean kalau kerja jual sate seperti ini tuh pendapatannya berapa gitu. Terus Pak Jamal bilang, untung-untungan dek, untung-untungan, kadang ya hasilnya segini, kadang hasilnya segini, kadang yang nggak laku sama sekali gitu. Terus si tambal ban ini bilang, ya namanya sekarang banyak saingan lah Pak gitu. Kita kalau nggak pakai hal-hal yang berbau mistis itu kurang afdol kalau untuk zaman sekarang katanya. Terus Pak Jamal ini bilang, bau mistis gimana lah dek, ini kan cuma jual sate biasa. Loh ada loh Pak katanya. Itu pembicaranya makin mendalam tuh. Loh ada loh Pak, tetangga saya di sini nih, itu awalnya jual sate juga, cuman bukan sate kambing, sate ayam, cuman sate ayamnya aja katanya. Dari situ dia pernah bangkrut loh Pak, tapi ketika dia malah dagingnya itu diganti daging gagak dan setiap malam dia jualan itu pasti dagingnya laku terus. Cuman saya tuh nggak tahu dia jualnya di mana gitu. Terus ketika Pak Jamal mendengar hal itu, Pak Jamal mikir sate gagak gitu, wah ini udah lain, ini udah beda gitu. Akhirnya Pak Jamal ini juga penasaran. Pak Jamal bilang lah, itu orangnya sekitaran sini apa masih jauh deh? Oh ini tetangga saya, kebetulan rumahnya dempetan dan kebetulan itu orangnya keluar. Nah itu Pak orangnya, dipanggil lah, Pak kita sebut aja Pak Rahmat. Datanglah Pak Rahmat kalau dipanggil, berbincang-bincang lah mereka. Katanya sampean satenya jual sate tapi satenya daging sate gagak. Iya kenapa katanya, dengan raut wajah yang kebingungan Pak Rahmat nih dia menjawab, iya kenapa. Nah terus si tukang tambal ban ini bilang, oh enggak, ini ada Pak Jamal, dia ngambil ban dan ya dia juga jual sate ya, sambil kuceritakan kisah sampean katanya, yang dulunya sempat bangkrut sampai sekarang bisa punya rumah seperti itu katanya. Nah situ Pak Jamal ini mulai kayak langsung lebih dekat duduknya, lebih mendekati Pak Rahmat. Itu sampai jualnya di mana dan yang beli siapa? Oh kalau itu mah privat atau pribadi katanya, karena hal seperti itu ya sampean tahu sendirilah. Ya saya paham sih kata-kata Pak Jamal, cuman boleh minta bantu nggak? Kata Pak Jamal. Bantu gimana Pak? Ya saya ekonomi seperti ini dan pendapatan tiap hari itu bahkan untuk makan gak cukup katanya. Nah disitu Pak Rahmat ini merasa kayak tersentuh hatinya, dia bilang, oh yuk kita ke rumah. Jajalah ke rumah, duduk berdua di ruang tamu. Terus si Pak Rahmat ini bilang, kalau sampean memang mau menjual sate gagak, tapi sampean nanti jualnya bukan di jalan-jalan atau terminal, tapi di tengah hutan katanya. Dan yang beli itu malu halus.
Di situ Pak Jamal juga merasa oke lah gitu. Terus Pak Jamal nanya, ini beneran gak? Lah ini hasil yang saya dapatkan selama ini. Bahkan ada buktinya dari tetangga saya yang bilang kalau dulunya saya terpuruk sampai sekarang bisa kayak gini. Pak Jamal mulai tambah yakin nih. Dan Pak Jamal bilang, saya mau, gimana sih caranya? Kalau sampean mau, besok sampean ikut saya ke Pulau Jawa. Kebetulan lokasi dia ini bukan Pulau Jawa. Besok ikut saya ke Pulau Jawa, saya anterin gitu. Terus Pak Jamal nih bilang, ongkosnya berapa? Gampang ongkos nanti kalau sampai udah berhasil gitu. Oke lah gitu. Habis itu baju udah ditempel, selesai, pulang lah. Nyampe di rumah sekitar jam 4, karena agak jauh juga, sekitar jam 4 subuh, itu udah subuh. Tok tok tok, Bu, kata si Pak Jamal nih, bangunin istrinya. Tiba-tiba istrinya bangun dan buka pintu. Krek, dibuka pintunya. Oh Pak, baru pulang jam segini. Iya Bu. Terus masuklah. Terus sama si istrinya Pak Jamal diambilin air. Habis itu Pak Jamal ini duduk berdua di ruang makan. Pak Jamal sambil bilang, Bu, ya Pak, Bapak mau ngelakuin pesugihan. Istrinya negara itu langsung mundur, dia langsung berdiri dari tempat duduk, langsung agak menjauh. Pak, kata istri Pak Jamal ini, yang bener aja, sampai tahu sendiri kayak gitu tuh musyrik gitu. Terus dan ibu nggak mau, ibu dikasih makan hasil dari seperti itu. Pak Jamal ini bilang, Bapak udah capek jadi orang miskin Bu. Bapak nih udah capek. Kita udah bertahun-tahun juga kayak gini. Emang ibu nggak capek? Cekcok lah mereka. Cekcok. Yang istrinya nggak mau Pak Jamal ini melakukan pesugihan. Bahkan Pak Jamalnya maksa banget, ya kalau ibu nggak mau ya udah nanti bapak jalan sendiri, ibu nggak usah ikut-ikut, yang penting nanti hasilnya aja. Pak Jamal marah, masuk ke kamar. Sambil Pak Jamal dengar kalau istrinya itu nangis. Kalau kemudian istrinya ikut ke dalam. Istrinya bilang ke Pak Jamal, Pak tolong dipikirkan baik-baik. Singkat cerita, keesokan harinya ini udah Pak Jamal itu jam 4 tidur, dan jam 8 pagi Pak Jamal itu bangun dan dia bilang ke istrinya, Bu, ini belum sarapan, belum apa sih, Bu, Bapak mau ke Pulau Jawa. Mau ngapain Pak? Mau nanyain tentang pesugihan. Begitu istrinya terdiam, nggak jawab apa-apa. Ya Pak Jamal tahu kalau istrinya nggak setuju, dan dia kalau udah diam ya nanti dia ngambek gitu. Akhirnya Pak Jamal berangkat ke rumah yang kemarin itu, masih yang tetangga tukang tambal ban itu. Nyampe di sana, ini Pak Jamal kebetulan bawa motor Pak Jamal. Nyampe di sana, akhirnya mereka berangkat ke Pulau Jawa. Pulau Jawanya ini sekitar ya di tempat yang seperti itulah. Kita tahu tempat-tempat Pulau Jawa yang memang terkenal hal seperti itunya. Nyampe di sana ada sebuah gubuk reot, dan ya kita sebut aja Pak Rahmat. Yang Pak Rahmat tadi, Pak Rahmat sama Pak Jamal ini turun dari mobil, karena mereka pakai mobilnya Pak Rahmat ini. Turun dari mobil dan Pak Rahmat bilang, tuh sana sampai masuk, katanya, saya tunggu sini. Ini rumahnya siapa Mas? Ini rumahnya juru kunci untuk pesugihan gitu. Karena untuk nyampe situ mereka perlu berjam-jam, karena mereka di luar Pulau Jawa. Akhirnya si Pak Jamal ini mendekati rumah reot tersebut dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi. Terus gak ada jawaban, cuman ada orang keluar tua, jenggotnya udah putih, pakai kayak wajahnya itu mistis banget. Dan kata Pak Jamal ini suaranya itu besar banget. Padahal badannya itu gak gede, badannya seperti biasa ya, kecil kurus gitu, tapi suaranya besar. Pak Jamal mendengar itu langsung dag-dig-dug. Ada apa? Kamu siapa? Terus Pak Jamal bilang, saya ingin melakukan pesugihan Mbah, kan saya udah capek
keterpurukan, saya udah capek, saya pengen kaya raya. Oh, ya udah, masuk. Suaranya kan gede. Di situ Pak Jamal ini melihat di ruangan itu ada beberapa ya keris-keris pusaka zaman kuno, dan bahkan ada boneka-boneka jerami yang ada foto-fotonya, bahkan ada kayak wah pokok mistis banget di sana. Ketika Pak Jamal ini masuk ke ruangan itu juga merasa nggak enak juga. Di luar itu adem, ketika masuk panas, padahal rumahnya itu nggak pakai dinding loh, itu cuma pakai kayak bambu-bambu gitu, harusnya kan dingin. Dan juga itu di tengah hutan loh rumahnya, harusnya dingin. Cuman ya Pak Jamal ini ya dia yang harus kayak udahlah, harus berani gitu. Nah di situ ketika mereka duduk berdua, si mbahnya ini bilang, nama sampean siapa dan ingin memiliki harta berapa. Dikasih tahu lah namanya Pak Jamal, terus ingin memiliki harta yang enggak akan habis 7 turunan. Terus si mbahnya ini bilang oke, bisa, tapi nanti sampean harus bisa menanggung risikonya sendiri. Risiko gimana, Mbah? Ya yang namanya pesugihan nanti pasti ada yang namanya barang atau sesuatu untuk ditukarkan, entah itu nanti dari nyawa atau apalah katanya, itu nggak dikasih tahu di sana. Dan Pak Jamal ini oke aja gitu. Setelah itu si mbaknya ini bilang, ini kamu baca amalan ini, kamu telanjang bulat di belakang rumah. Disuruh baca itu sambil telanjang bulat sampai hafal katanya. Itu nggak terlalu panjang sih. Jadi telanjang bulat sambil baca untuk mantra-mantranya, dibaca sampai hafal. Itu ketika baca katanya di depan dia itu banyak banget sosok-sosok yang menyeramkan katanya. Karena juga di belakang rumah juru kunci atau mbahnya ini itu makam-makam, bahkan kayak ngeri banget. Bahkan untuk ular-ularnya di sana tuh kayak siluman-siluman katanya. Ketika dia baca itu, ketika hafal, dipakai lagi lah bajunya. Setelah itu kembali ke mbah itu, mbah saya udah selesai, saya udah hafal. Kalau begitu dia ngasih kayak batu putih, ini mustika ular putih katanya. Ini untuk menjaga kamu ketika nanti kamu jualan satenya katanya. Karena untuk di mbah itu memang khusus jualan sate gagak gitu. Oh oke, siap mbah. Setelah itu nanti sampean bebas mau jualan kapan aja, yang penting malam hari. Dan nanti untuk wadah uangnya sampean pakai karung, dan dalam karung itu sampean harus mengisi darah ayam cemani katanya. Jadi darah ayam cemani itu dicecerin ke karung gitu. Setelah itu Pak Jamal ini pamitan pulang. Oh ya udah mbah, ini kalau udah selesai saya pamit pulang. Ini saya harus bayar mahar berapa? Mbahnya ini bilang enggak, saya enggak ngambil duit dari kalian. Saya cuma minta satu tetes darah sampean. Jadi si mbahnya ini ngambil kayak pisau, telunjuknya si Pak Jamal ini dipegang dan digores. Tat, itu Pak Jamal ya sambil namanya juga tergores ya sakit lah gitu, sambil teriak gitu. Terus itu diarahin kayak ke kain mori, ada tulisan-tulisan kunonya gitu, itu ditetesin terus diusap-usap. Dan ternyata disitulah ikatan perjanjian darahnya di situ. Dan Pak Jamal ini nggak tahu kalau nanti ke belakangnya 7 turunan yang masih ada sangkut paut satu darah sama Pak Jamal itu nggak akan selamat gitu. Dan Pak Jamal ini pamit lah. Si Pak Jamal, oh yaudah mbah saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus masuk dalam mobil, ditanyain sama Pak Rahmat, gimana? Sukses. Terus Pak Jamal ini ketika di perjalanan ngobrol sama Pak Rahmat sambil nanya, ini saya dapetin burung gagaknya di mana? Oh gampang, saya punya kenalan, dia memang peternak, cuma agak mahal. Berapa satu ekor? 4 juta. Waduh, duit nggak ada katanya. Terus harganya satu ekor 4 juta.
Di situ Pak Jamal kebetulan punya motornya nggak terlalu bagus lah. Nyampe di rumah, dijual lah motor itu. Setelah itu besokannya dia beli, tapi diantar sama Pak Rahmat ini. Singkat cerita di situ dapat 2 ekor burung gagak. Dan si Pak Jamal ini minta diantar dulu untuk tata caranya. Minta diantar sama si Pak Rahmat. Pak Rahmat ini pun setuju, karena nanti akan dikasih imbalan juga, entah pun berapa hasilnya katanya. Sambil bawa beberapa karung besar gitu untuk ada uangnya. Berangkatlah. Biasanya Pak Jamal ini berangkatnya sore, di situ dia berangkatnya habis maghrib berangkat, dia berangkat ke rumah Pak Rahmat dulu. Habis itu berangkat bareng lah mereka ke hutan. Di situ sama Pak Jamal ini nggak disebutkan hutan apa, dia cuma bilang hutan belantara dan nggak ada lampu sama sekali di sana, dan masih bisa dibilang jarang terjangkau manusia lah katanya. Di perjalanan itu sambil bakar satenya katanya. Ketika masuk hutan itu baru dipotong katanya, burung gagaknya dipotong dan darahnya itu harus diwadain gitu. Diwadain terus dibersihin, terus diambil dagingnya doang, ditusuk-tusuk, terus dijejerin gitu. Nah darahnya ini itu untuk olesin dagingnya itu katanya, jadi nggak pakai kecap katanya. Itu sambil jalan di kipas-kipas gini, itu ya nggak teriak sate enggak. Sambil dikipas-kipas, itu di belakang banyak yang ikut. Jadi meskipun Pak Jamal ini dia bilang mata batin saya ini ketutup loh Cak, tapi saya melihat tuh banyak banget di belakang, besar-besar. Bahkan mereka tuh melambaikan uang-uangnya gitu. Saya dipanggilin, cuman kata si Pak Rahman ini masih belum sampai ke lokasinya. Akhirnya terus jalan aja, jalan, sampailah ada kayak tugu, kayak ada patok pembatas. Di situ mereka diam dan sambil ngipasin satenya. Habis itu disiapin lah karung-karung. Di depan itu ada 4 karung katanya, karung urea. Kalian tahu karung urea itu kan besar-besar, itu udah ada darah cemaninya semua, ditaruh di depan. Terus dikipasin, datang ada satu sosok besar itu warna hijau katanya. Taringnya itu mungkin segini katanya. Lalu gerobaknya itu cuman sejempolnya katanya. Cuman sejempol kakinya gerobaknya gitu. Jadi itu mereka sambil baca mantra-mantra yang dari mbah itu. Sama nggak lupa juga mustika yang dikasih untuk penjagaan gitu. Karena takutnya kan keinjek aja udah habis. Jadi langsung tiba-tiba satenya ini hilang, satenya hilang, terus karungnya tuh 4 karung penuh 4 karung. Itu nggak lama, mungkin sekitar setengah jam. Pas mereka sampai nyantai sambil ngipasin, setengah jam ludes semua duitnya tuh 4 karung. Pecahan 100.000 sama 50.000. Wih, Pak Jamal langsung bilang sukses kaya. Di situ mereka langsung pulang. Singkat cerita mereka pulang sampai ke rumah Pak Rahmat. Mereka ngobrol dan Pak Rahmat ini dikasih sekitar katanya tuh kalau nggak salah 500 juta rupiah. Dikasih 500 juta sama Pak Jamal. Dan itu 500 juta tuh sedikit banget dibandingkan sama 4 karung itu. Dan ya Pak Rahmat lah iya aja, ada 500 juta tuh lumayan lah dia, karena dia juga nggak ada ikatan apa-apa, dia cuma nganterin dan dapat 500 juta. Di situ Pak Jamal ini pulang ke rumah, tok, Bu. Terus ditok-tok, Bu, nggak ada jawaban. Dilihat di jendela, lampunya mati semua, gelap di sana, cuma rumah Pak Jamal ini aja yang gelap. Ketika Pak Jamal tahu kalau di situ nggak ada istrinya, Pak Jamal ditelepon lah, Bu, di mana? Ini Bapak udah pulang. Ibu nggak mau pulang, Ibu nggak mau makan hasil Bapak kayak gitu. Akhirnya Pak Jamal bilang, Ibu ada di mana? Ini biar Bapak jemput aja. Kebetulan si istrinya Pak Jamal ini itu ada di rumahnya si
Rasni. Si Rasni ini anak angkat, karena kebetulan mereka itu tidak memiliki anak. Jadi dulu mereka mengambil si Rasni ini di panti asuhan katanya gitu. Si istri ini nggak mau pulang. Si Pak Jamal itu udah sambil hitungin duit, dan keesokan harinya dia udah renovasi rumah, bahkan udah jadi orang kaya banget. Cuman di situ satu persatu orang di sekitar dia ini, karena dia nggak punya orang tua, udah nggak ada, dan ya cuman dia punya istri, anak angkat, sama tetangga. Di situ yang diambil duluannya malah tetangganya itu. Jadi ketika setiap malam Jumat Kliwon katanya itu didatengin sama satu sosok besar, dia minta tumbal, dan untuk pertumbalannya itu katanya dia cukup kasih nama sama foto. Dan kebetulan untuk tumbal yang awal itu dia katanya ngasih tumbal ngasih seseorang yang memang di tempatnya itu bisa dibilang jahil banget orangnya. Dikasih tahu lah ini fotonya, ini namanya. Keesokan harinya ada berita kalau ada yang meninggal, dan ya orang itu yang meninggal. Jadi setiap bulannya itu pasti ada orang meninggal. Dan karena si Pak Jamal ini bisa dibilang ekonominya itu udah bagus banget, dan istrinya nggak mau, istrinya tetap nggak mau balik. Akhirnya Pak Jamal memutuskan untuk pisah sama istri yang itu, dan dia menikah lagi. Nah, singkat cerita ketika menikah lagi, Pak Jamal ini punya anak, ada sekitar tiga anak. Jadi pertama keluar tuh kembar katanya 2, dan satu lagi itu ya yang paling kecil katanya. Di situ karena si Pak Jamal ini bisa dibilang telat ngasih tumbalnya, maka anak-anaknya itu yang menjadi korbannya. Jadi kabaran Pak Jamal ini udah nikah sekitar 4 kali, dan berapapun anak yang dia miliki itu habis. Tapi ada satu perempuan yang katanya lolos karena motornya gede katanya. Dan sampai sekarang dia punya anak, tapi anak dari anaknya Pak Jamal itu bisa dibilang cucunya Pak Jamal itu juga nggak selamat katanya. Dan kemarin kabarnya Pak Jamal ini melakukan pembersihan dan pemutus perjanjian, dan sempat terjadi namanya bentrok-bentrok dengan makhluk-makhluk yang di sana yang ada perjanjian dengan Pak Jamal ini. Ada sekitar 4 orang katanya, 4 praktisi yang melawan. Akhirnya Pak Jamal terbebas dari yang namanya perjanjian, tapi hartanya udah banyak. Jadi dari cerita ini apa yang bisa kalian ambil? Karena untuk ini cerita mistis lah ya, cerita mistis. Jadi kayak kita itu buat apa sih gitu loh. Ya memang duit itu, ada yang mengatakan duit itu segalanya. Tapi janganlah dibuat duit itu segalanya. Ya, kita kalau hidup untuk duit itu malah keliru nantinya, susah. Tapi kalau duit untuk hidup itu malah jalannya normal nanti, enak juga. Oke, kalau kalian suka dengan cerita ini jangan lupa tinggalin like-nya dan di subscribe juga. Terima kasih banyak. Silakan tunggu kisah-kisah horor dan cerita mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.